Seorang pengendara sepeda motor terekam video amatir saat terjebak di tengah jalan yang sedang dicor di kawasan Cigugur, Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ia sempat berupaya mendorong sepeda motor sementara warga sekitar meneriakinya. Diketahui pengendara sepeda motor ini seorang pria Parubaya, warga yang tinggal tak jauh dari kampung tersebut. Berdasarkan pengakuan kepada warga dan aparat setempat, pengendara sepeda motor kurang konsentrasi dan terburu-buru sehingga tak mengetahui jalan sedang dalam perbaikan. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Pengendara sepeda motor bersama anggota keluarganya sudah mendatangi aparat RW setempat dan bersedia mengganti rugi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono Anyus melaporkan. Pohon beringin tumbang di objek wisata Pura Tirta Empul, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Peristiwa ini sempat membuat panik ratusan wisatawan yang sedang melaksanakan ritual melukat. Di Pura Tirta Empul. Beruntung tidak ada wisatawan yang menjadi korban. Pohon beringin setinggi belasan meter ini menimpa 2 unit bangunan di pura. Pasca peristiwa ini, petugas BPBD Kabupaten Gianyar langsung mengevakuasi pohon tumbang agar tidak mengganggu aktivitas warga. Meski ada insiden, ritual melukat dan persembahyangan di Pura Tirta Empul tetap berjalan normal. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Anyus melaporkan. Aksi bajing loncat di kawasan Jalan Raya Bekasi, Tipar Cakung, Jakarta Timur viral. Para pelaku leluasa mengambil 3 bongkahan tembaga dari atas truk. Inilah video viral aksi bajing loncat atau pencurian barang dari sebuah truk yang terjadi di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur. 2 pemuda naik ke atas truk bermuatan bongkahan tembaga saat arus lalu lintas sedang padat. Sementara 1 pelaku menunggu di atas sepeda motor untuk membawa hasil curian. Meski situasi ramai, para pelaku leluasa mengambil 3 bongkahan tembaga. Para pengguna jalan pun tidak ada yang peduli dengan aksi kejahatan mereka. Maraknya aksi bajing loncat ini membuat para sopir truk resah. Mereka meminta polisi selalu berjaga di sepanjang Jalan Raya Bekasi Tipar Cakung mengantisipasi aksi serupa. Meresahkan, Pak. Hah? Meresahkan. Nah, harus dikondisikan lah. Oh ya. Sering di sini ya Bang ya, bajing loncat. Apa biasa yang diambil Bang? Paling barang-barang box yang terbuka. Oh terbuka ya Bang yang ya? terpal gitu. Kasus pencurian atau bajing loncat ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Gudang perabotan plastik di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar hingga menewaskan 5 orang. Kelima korban, 1 keluarga dan seorang keponakan ditemukan tewas berpelukan di dalam kamar mandi. Gudang perabotan plastik di Jalan Tugu, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar Rabu pagi. Kebakaran menewaskan 5 orang. Para korban ditemukan dalam kamar mandi, diduga karena terlalu banyak menghirup asap. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis selama hampir 2 jam. Petugas terpaksa membobol tembok lantaran kamar mandi terkunci. Jasad kelima korban yang ditemukan dalam kondisi berpelukan langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Para korban tewas merupakan pemilik toko yang merupakan suami istri, 2 anaknya serta 1 keponakan korban yang tinggal bersama. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. 5 orang ini berkumpul di kamar mandi dan mungkin karena dengan kondisi asap yang banyak jadi tidak tertolong lagi. Korban ini meninggal. Pak, itu bagian belakang rumah atau di? Ya, di bagian belakang rumah, tapi di belakang sana masih ada juga mungkin tempat penyimpanan barang-barang dagangannya ya. Jenazah kelima korban langsung dibawa ke kampung halaman di Desa Sarwadadi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu malam. Isak tangis keluarga pecah saat 1 persatu jenazah dikeluarkan dari ambulans. Usai disolatkan, kelima jenazah langsung dimakamkan secara berdampingan di tempat pemakaman umum desa setempat. Warga mengenal pengusaha perabotan rumah tangga itu sebagai sosok yang baik dan dermawan kepada warga di tanah kelahirannya. Dari Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Hasyim Asyari terbukti melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hasyim selaku teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP mengungkap ada hubungan badan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap di Den Haag pada 3 Oktober 2023. CAT yang diminta mendatangi kamar Hasyim dirayu dan memaksa CAT berhubungan terlarang. Sementara usai dipecat, Hasyim justru menyampaikan terima kasih atas putusan DKPP. Pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Dalam persidangan, DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan keputusan pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari paling lambat 7 hari seusai putusan dibacakan. Dari Jakarta, Hamzah Aswanhas, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat viral pelaku jambret di Car Free Day Sudirman, Jakarta akhirnya ditangkap. Pelaku sempat berpindah-pindah tempat hingga menyamar sebagai topeng monyet. Polisi menangkap pelaku jambret yang viral saat beraksi di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat beberapa pekan lalu. Telah menangkap seorang pelaku di Bekasi pada pertengahan Juni. Pelaku lain akhirnya ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat pada awal Juli. Sebelum ditangkap, pelaku diketahui sempat berpindah-pindah tempat tinggal. Salah satu di antara mereka bahkan menyamar menjadi topeng monyet. Mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan ini karena dia menjual hasil kejahatannya dengan online. Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, dia sadar membeli barang hasil kejahatan, maka dapat disangka atau dipidana melakukan perbuatan pertolongan jahat atau sebagai penadah, ya. Ini imbauan dari kami. Sebelumnya, jagat maya sempat dihebohkan dengan pelaku jambret yang tertangkap kamera fotografer di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat. Kini kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tanah longsor membuat panik pengendara yang melintas di kawasan pegunungan Tompo Ladang, Maros, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Sejumlah pengendara panik saat tanah longsor melanda kawasan pegunungan Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengendara yang hendak melintas di lokasi proyek pelebaran jalan nasional ini akhirnya memilih memutar arah. Longsor menutup akses jalan warga yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan menyebabkan arus lalu lintas kendaraan macet panjang. Akses jalan kembali berfungsi usai 4 jam proses evakuasi. Warga dihimbau berhati-hati melintasi wilayah ini karena material tanah yang labil di tebing curam berpotensi longsor saat hujan turun. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan PPDB tahun 2024 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diwarnai dengan dugaan pemalsuan kartu keluarga. Sebanyak 18 KK ditemukan tidak sesuai dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Temuan kakak palsu di 2 SMA negeri di Pati terungkap berkat laporan masyarakat kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah.
Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi ke Disduk Capil, ditemukan 5 kakak palsu di SMA Negeri 1 Pati dan 13 kakak lainnya di SMA Negeri 1 Juwana. Kecurigaan terhadap kakak palsu tersebut muncul karena adanya beberapa titik koordinat data yang sama pada kakak yang digunakan untuk mendaftar di satu lokasi. Setelah ditelusuri, data di Disduk Capil menunjukkan ketidakcocokan pada kakak-kakak tersebut. Ciri yang menunjukkan kakak palsu adalah barcode tanggal penerbitan tidak sesuai. Kenapa kok sama? Ternyata itu dalam satu wilayah dan ada di wilayah yang lain. Terus kita cek kakak tersebut, terus kita kirim ke Dukcapil, ya ternyata tidak sesuai. Barcode tanggal penerbitan dan alamatnya tidak sesuai dengan penandatanganan. Menanggapi temuan ini, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan rekomendasi penolakan pada siswa yang menggunakan kakak palsu saat proses daftar ulang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Sementara pemirsa, seorang pensiunan guru sekolah TK negeri di Jambi diminta mengembalikan uang 75 juta rupiah. Ia pun mengaku tidak sanggup mengembalikan uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Asniati, seorang guru pensiunan Taman Kanak-kanak TK Negeri 3 Desa Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, terkejut saat mendapat kabar harus mengembalikan uang negara sejumlah 75 juta rupiah. Uang yang harus dikembalikan itu merupakan uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Asniati seharusnya pensiun pada usia 58 tahun di tahun 2022 lalu. Namun ia mengaku tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dari pihak terkait. Sehingga ia tetap mengajar dan menerima gaji sampai usianya 60 tahun. Anehnya, pemerintah tidak langsung menghentikan gaji Asniati saat usia pensiun 58 tahun. Seharusnya kalau saya dikasih tahu ada surat panggilan sebelum 2022, 21 itu seharusnya Ibu sudah dapat panggilan, Bang. 6 bulan sebelum pensiun, Ibu sudah ada panggilan. Sementara Pemkab Muaro Jambi menyatakan kasus itu terjadi karena unsur kelalaian. 1 tahun sebelum memasuki masa pensiun, Asniati harusnya membangun komunikasi dengan pihak kepegawaian. BKD Muaro Jambi juga telah memerintahkan untuk melengkapi persyaratan pensiun, namun baru tahun ini Asniati datang ke BKD. Baru pada tahun 2023 di Oktober, informasi yang saya dapat dari BKD, beliau baru ngurus untuk pensiunnya. Sementara dengan jabatan beliau sebagai guru fungsional muda itu harus pensiun di umur 58. Asniati mengaku tidak sanggup membayar uang negara sebesar 75 juta rupiah itu dan berharap ada solusi dari pemerintah. Sementara pihak Pemkab Jambi menyatakan tengah mencari solusi terbaik atas masalah tersebut. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Afis, iNews melaporkan. Beginilah suasana hitanan massal 200 anak yang digelar di Polres Cilegon, Banten. Tangis dan jeritan anak yang akan dihitan membuat peserta lain ikut berteriak. Boneka maskot kepolisian pun berupaya menenangkan anak-anak yang belum dihitan. Hitanan massal ini rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-78 dan kegiatan sosial PT PLN Indonesia Power. Sementara pesertanya merupakan anak-anak warga Cilegon yang kurang mampu. Para peserta hitanan massal ini tidak dipungut biaya dan bahkan mendapatkan bingkisan. Hitanan massal ini sengaja digelar saat liburan agar anak-anak sudah kembali bisa beraktivitas normal saat mulai masuk sekolah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pasangan suami istri di Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan cerai ke pengadilan agama. 201 di antaranya akibat suami kecanduan judi online. Data di Pengadilan Agama Kota Bojonegoro selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024, sedikitnya 1.401 warga mengajukan perkara cerai.
Jumlah tersebut tergolong meningkat dibanding 6 bulan pertama di tahun 2023. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan faktor yang mendominasi gugatan cerai adalah karena suami yang kecanduan judi online. Jumlahnya mencapai 201 perkara. Suami yang kecanduan judi online namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa, Disperindak berencana menaikkan harga minyak goreng bersubsidi dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 Rp700. Di Pasar Wonokromo, Surabaya, minyak kita dijual seharga Rp15.000 per liternya. Minyak kita di Pasar Wonokromo, Surabaya dijual seharga Rp15.000 per liter. Sedangkan untuk pembelian 1 dus harganya menjadi Rp14.000 untuk setiap 1 liternya. Saat ini kenaikan harga eceran tertinggi head minyak bersubsidi masih dalam tahap pengajuan. Disperindak sendiri akan menaikkan harga minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Kalau hari ini masih belum ada perubahan, harga masih tetap. Eceran jual Rp15.000. Kalau beli dus-dusan mantepnya cuma Rp14.000. Stoknya masih banyak. Ketersediaan minyak kita di Pasar Wonokromo saat ini diatur oleh PD Pasar Surya dengan memberikan 10 dus minyak kita per 2 minggu sekali untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan stok yang tersedia, pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya dilarang menjual minyak kita dengan harga di atas Rp15.000 per liter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.